Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Instruksi kasgot, kasgot alias bekas maggot atau kotoran maggot. Nah, kotoran maggot ini kita mempunyai beberapa kriteria, karena kualitas kasgot itu tergantung dari pakannya. Artinya semakin pakannya komplit, memenuhi standar kriteria untuk pupuk, maka itulah hasil pupuknya. Nah, ini untuk teksturnya remah sekali, ini remah karena ini prosesnya lumayan panjang. Pakan maggotnya ini dari limbah-limbah rumah tangga atau sampah dapur, karena ini di tempat ini menampung dari 20 perumahan kota, kemudian ada 11 hotel, ada 5 food court, ada 2 pasar. Artinya di sini standar kasgotnya memenuhi standar kriteria pupuk lengkap. Kenapa dikatakan pupuk lengkap? Karena maggot yang di sini makanya dari semua unsur makanan, dari limbah sisa dapur, maka dari karbohidratnya, protein-proteinnya, maka ini menjadi standarisasi pupuk yang bisa menghasilkan komposisi pupuk lengkap. Nah, ini kapasitas produksi kita ada sekitar per bulannya masuk 10-12 ton untuk yang jenis kriteria kasgot perumahan ini, kasgot perumahan kota. Maka ini kita namai kasgot perumahan kota. Nah, prosesnya kenapa di sini standar kasgot ini memenuhi kriteria? Kita bisa cek dari sini. Ini salah satu pakan maggot yang berasal dari limbah. Ini namanya bursam atau bubur sampah. Nah, di sini bisa kelihatan ya, ini pakan yang akan dikasihkan para maggot-maggot nanti itu, ini hasil gilingan dari limbah-limbah dapur, limbah-limbah rumah tangga yang organik. Karena yang anorganik itu udah disortir di sana, ada tempat tersendiri, sedangkan ini fokus untuk yang organik. Walaupun mungkin masih ada sedikit 1-2 plastik, itu nanti akan disortir lagi ke sana. Tapi kalau kita lihat titik detail ini komposisi atau hasil limbahnya ini benar-benar dari sisa-sisa makanan. Tuh masih ada nasi-nasinya kayak roti. Ini baunya asem-asem kayak fermentasi. Kalau nasi difermentasi seperti ini, ada asam-asam kecut-kecut gitu kan. Nah, ini kalau di beberapa tempat ini bisa langsung dijadikan pupuk, karena ini sudah mengandung unsur-unsur organik, jadikan standar pupuk. Biasanya dia harus difermentasi dan nunggu beberapa saat. Tapi di tempat kami ini kita menggunakan secara sistemik. Sistemiknya menggunakan maggot sebagai mesin untuk pengurai. Maggot ini adalah mesin terbaik yang Allah ciptakan untuk mengurai dari limbah-limbah dapur ini, dijadikan pakan, dimakan maggot, diurai, kemudian dikeluarkan, atau yang nggak dimakan akan bersamaan kena jadi kasgot. Yang tidak dimakan pun, karena maggot ini konsepnya dia makan sekaligus meludahi atau membuat semacam enzim. Artinya tidak semua yang dimakan pun ketika udah bercengkarama dengan maggot, maka secara otomatis dia sudah kena enzim-enzim atau liur-liur. Maka tak heran kalau maggot lagi makan itu mengeluarkan liur-liur, mengeluarkan air-air, jadi jemek atau basah. Nah, itu maka walaupun tidak semuanya ini dari kotoran dari maggot itu sendiri, tapi ini sudah terkombinasi dari enzim-enzim maggot. Ini subhanallah, keren sekali ini. Nah, ini prosesnya seperti ini. Setiap hari disemai, dipanen hasil kasgotnya. Ya, ini yang baru dikasih makan dari itu ya, bubur sampah itu. Ini masih ada cabai-cabainya, belatung-belatungnya. Jadi ini secara komposisinya sangat-sangat lengkap. Ini sana, terus yang ini yang sudah dimakan, disaring. Oke. Itu beberapa profil atau kriteria dari standarisasi kualitas kasgot kita. Tuh maggotnya ini anget, lagi mengurai, lagi makan. Ini yang habis dikasih makan, ini otomatis lagi mengurai, masih basah, sangat panas sekali.
Ini maggot-maggot yang sudah diambil apa istilahnya bekas maggotnya, untuk kemudian nanti dikasih pakan baru. Ini disortir seperti ini, dibersihkan, tidak sampai bersih total. Ini contoh satunya ini. Nah, ini proses untuk memanen kasgot. Tuh. Pertama dirimpangin yang kasar-kasar itu, tuh diambil. Prosesnya seperti itu, diambil biar nanti maggotnya turun ke bawah. Tuh. Perlahan, pelan-pelan. Tuh, otomatis dia maggotnya turun ke bawah. Walaupun beberapa hasil sortiran ini tadi kita lihat masih ada sisa-sisa maggot yang masih ke bawah di kasgot, sama mungkin maggot-maggot yang meriang atau sakit, maka dia nggak turun ke bawah, dia akan ke bawah juga di kasgotnya. Lahan ini kemudian dibawa ke sana, ke gunungan-gunungan itu. Kemudian di gunungan itu akan diayak lagi untuk dibersihkan lagi. Nanti sisa-sisa yang kayak ada plastik-plastik kayak gini nanti dikumpulin, dibakar. Ini tempat penyortiran untuk kasgotnya. Secara keseluruhan ini posisi masih panas. Nah, masih panas ini karena mungkin masih ada proses penguapan. Sekaligus di sini masih kelihatan ya. Ini maggot-maggotnya tuh. Kelihatan. Coba lihat kalau mendekat ini. Nih, ini maggot-maggotnya masih sangat-sangat banyak. Tuh, saya ambil sini aja nih. Tuh, maggot masih pada hidup ini. Kemudian dimasukkan sini, di apa istilahnya, digiling, disaring lagi sesuai kriteria. Kalau yang ini ada plastik-plastiknya seperti ini, tuh plastik-plastiknya otomatis tidak masuk, tidak tembus ke sini. Nah, kalaupun di sini masih ada sisa plastik atau apa, kita akan sortir lagi. Tapi secara keseluruhan dengan kriteria lubang segini, ini akan menjadi irigan atau penyaring. Nah, ini yang sudah diayak. Kalau dikarungin, satu karung ini masuk sekitar 24 atau 23 kilo, 23, 24 sampai 25. Tapi kalau sudah setiap 1 bulan ini akan menyusut. Nih, kalau di sini kerasa sangat, nih kalau yang udah dikarungin ini udah sangat enteng banget, sangat remah nih. Maka menjadi apa istilahnya, maggot-maggot apa kasgot-kasgot yang di sini timbangannya jadi enteng. Maka ini rata-rata sekitar hanya 20 kilo. 20 kilo yang tadinya 23 sudah pertama disortir di sana, kemudian diayak. Mungkin karena itu masih agak basah, ketika sudah dikeringkan seperti ini akan menyusut menjadi 20 kilo. Nah, 20 kilo itu menjadi standar kriteria kering total. Karena ini yang sudah masuk rata-rata satu karung ini memang 20 kilo yang disebutkan tadi sebagai apa istilahnya pupuk kasgot keringnya, seperti itu. Standar ramuan dari komposisi pupuk ini bisa masuk, ini standar pupuk yang mengandung unsur fosfat sama kalsiumnya tinggi. Walaupun nitrogennya mungkin dari dedaunan, dari mungkin apa istilahnya buah-buahan masih ada, tapi karena ada karbohidrat macam-macam, ini fosfat dan kaliumnya tinggi, maka ini lebih cocok sekali untuk merangsang pembuahan atau menambah produktivitas buah.